أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Bapak Naufal beserta istri, dan juga Bapak Ustadz Beni beserta keluarga besarnya. Yang sama-sama kita hormati Bapak RW, Bapak RT, para asatidz, para hujat, tokoh masyarakat, bapak-bapak, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur kita selalu kita panjatkan dari lisan kita yang fana ini. Lisan tidak bertulang, akan tetapi bagaimana cara kita menggunakan agar keluar dari lisan kita selalu kalimat-kalimat thayyibah. Dalam sebuah hadis dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung kepada lisannya. Lisan benda yang sangat lentur, tidak bertulang, akan tetapi bisa menyebabkan bahaya buat seseorang dan juga bisa membuat manfaat buat seseorang. Makanya kita usahakan keluar dari lisan kita adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Lalu kita buktikan dengan realita rasa syukur kita dengan memperbanyak amal ibadah kita. Terkena dengan ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti kita, keturunan kita, anak-anak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita menghadiri acara akikah putri dari Bapak Naufal yang bernama Fatimah Nadawi Julfah binti Naufal. Kita doakan bersama, mudah-mudahan putri dari Bapak Naufal ini dijadikan anak yang solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan juga agama. Bingung saya, baru duduk langsung disuruh ceramah, katanya kiai kita Kiai Husnul Aqib tidak hadir. Ini judulnya nembak ini ya. Kalau nembak mah apa aja kita kata nggak apa-apa, yang penting bermanfaat. Apa beda itu udah paham. Nggak usah disebut kalau masalah amplop mah. Bini saya mah kegedean amplop. Isinya. Hadirin sekalian yang berbahagia, ada sebuah hadis yang menyebutkan ketika anak dilahirkan maka akan tergadai. Lalu sembelihlah hewan kurban, sembelihlah kambing yang sering kita sebut dengan akikah sebagai untuk menebus daripada bayi tersebut. Sering kita nyebut
anak kalau belum diakekain masih tergadai, begitu ya. Lalu dalam hadis yang lain baginda Rasul mengatakan ketika bayi itu laki-laki maka sembelihlah 2. Itu kambingnya. Kalau bayinya perempuan maka sembelihlah kambing 1. Ya. Ini tuan rumah berarti irit nih, karena bayinya perempuan. Ya. Berarti 1 yang disembelih, tapi ditambahin sama daging yang lain. Gitu. Ya. Nah, ditambahin sama yang lain. Nah, ini apa hukum daripada akikah? Hukum daripada akikah adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat penting, yang harus dilakukan oleh kita orang Islam demi mendekatkan rasa syukur kita kepada Allah atas dikaruniai anak. Tuh. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas dikaruniai anak, maka Nabi bersabda dalam hadisnya yang tadi, ketika anak itu lahir, maka sembelihlah kambing sebagai akikah. 7 hari daripada kelahiran itu bayi. Ya, pas 7 hari belum ada rezekinya, 14 hari. 14 hari belum ada rezekinya, maka 21 hari. 21 hari belum ada rezekinya, 28 hari. Belum ada rezekinya juga, kapan ini? Sampai ketemu itu keluarga punya rezeki. Makanya ada yang bilang, Ustaz, saya belum diakekain waktu lagi masih kecil. Ya. Lalu bagaimana nih sekarang? Saya mau akekah, orang tua saya ngakekain, padahal saya udah kuliah. Boleh? Boleh. Tuh. Boleh. Lalu orang tuanya sudah meninggal dunia, ini anak belum diakekain. Nah, ini anak sudah punya pekerjaan sendiri, sudah mencari rezeki sendiri, bahkan sudah berkeluarga juga. Ya, ingat kayaknya saya belum diakekain sama orang tua saya. Nah, lalu dia mau akekah, ada pertanyaan lagi, Ustaz, saya lebih baik akekah dulu apa lebih baik kurban dulu? Tuh. Ada yang nanya begitu dulu. Ya. Ternyata jawabannya adalah kurban dulu. Kenapa? Kalau akekah adalah kewajiban orang tuanya. Tuh. Kalau kurban itu kita. Ya. Lalu bagaimana kalau saya mau niatin digabung? Boleh. Ya, boleh. Kalau mau digabung, tapi lebih bagus kalau lagi ada rezekinya, kurban beda, akikah beda. Ada juga makna wiyah daripada akikah adalah itu ternyata rambut yang ada di kepala bayi. Makanya tadi Ustaz Oji bilang, tuh rambut yang dicukur dari kepala bayi timbang. Ya, berapa gram sedekain. Tuh. Itu. Ya. Secara maknawiyah akikah adalah yaitu memotong untuk rasa syukur kita kepada Allah, kita dikaruniai anak. Ya, maka tanda syukur kita lakukanlah akikah. Secara maknawiyahnya ternyata di kepala bayi yang dilahirkan ada rambut yang namanya akikah, dicukur itu, ditimbang lalu disedekahin. Bukan rambutnya yang disedekahin, ya, diuangkan dulu, ya. Bukan rambutnya yang disedekahin, bukan.
Lalu apa sih tujuannya ini? Tujuannya adalah untuk membentuk ini anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Tadi ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, keluargamu daripada jilatan api neraka. Ya Allah, ini ayat mesen nih sama kita. Allah berfirman dalam ayatnya, mesen sama kita, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kita, jaga keluarga kita daripada jilatan api neraka. Bagaimana caranya? Bentuk anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Salah satunya adalah diadakan acara akikah pada malam hari ini sebagai tanda untuk menuju salah satunya ikhtiar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Lalu yang kedua apa? Kasih nama yang bagus, kasih nama yang baik kepada anak-anak kita. Kalau laki-laki depannya ada Ahmad atau Muhammad. Kalau perempuan ya, ada Siti. Kalau sekarang makanya anak perempuan kagak ada yang namanya Siti kali ya. Pada malu anak sekarang mah dinamain Siti. Ya Allah. Namanya lahir bulan Januari dinamain siapa tuh? Jumari. Lahir bulan Februari Febrianti. Lahir bulan Maret Indomaret. Lahir bulan April Aprilia. Lahir bulan Juni Junianti. Tuh, kalau sekarang namanya cakep-cakep banget, nggak ada yang Siti ya. Sebetulnya itu mengikuti iktibar yang diajarkan oleh Nabi. Dan ini nama anak Naufal pada malam hari ini cakep banget, Fatimah Nadawi Zulfa. Kasih nama yang bagus. Jangan bilang apalah artinya sebuah nama. Kadang kita bilang, ya apalah artinya sebuah nama. Gaya banget. Ada maknanya. Ya, kita itibar sama ulama-ulama yang besar. Banyak anak yang diambil dari ulama-ulama yang terkenal. Kenapa? Biar harapan kita, anak kita menjadi beliau. Gitu. Ilmunya bisa ngikutin, apa akhlaknya bisa ngikutin. Gitu. Kita berusaha. Kalau orang dulu namain anak kan tuh asal jadi. Makanya kalau kita ke makam yang makam keramat yang tua-tua, kita lihat di batu nisan itu nama-namanya. Ada Pengki, ada Karung, ada Penyok, ada Kantor, ya kan, Aji Kantor ya, gitu, Aji Karung, ya. Itu kita lihat, ya. Karena apa? Nandain biasanya orang dulu mah. Istrinya lahir, dia lagi mau Pengki, dinamain anak ke Pengki. Istrinya lahir, dia lagi nenteng Karung, dinamain anaknya Karung, ya. Sebagai tandain kalau itu. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, jaga. Kita udah kasih nama, kita akikahkan, lalu kita didik datuh agama kepada anak-anak kita. Kalau anak pengen hatinya bersih, kasih pendidikan agama yang mantap. Tuh. Didik anak kita dengan pendidikan yang baik. Kewajiban mendidik anak-anak kita adalah orang tua sebetulnya kewajibannya, bukan guru. Kewajibannya orang tua.
Itu ayatnya tadi sudah jelas. Nah, karena orang tuanya tidak kemampuan dalam mendidiknya, maka anaknya disekolahin, ditaruh di TPA. Ilmu mah orang tuanya bagus, tapi waktunya nggak ada. Ya, nyari rezeki, nyari nafkah buat keluarga, titipkan di pesantren, titipkan di TPA dan lain sebagainya. Kasih pendidikan agama yang kuat sebagai ini anak, biar hatinya bersih, hatinya jernih, sebagai alat pinter mana yang baik dan juga mana yang buruk. Kalau anak biar otaknya cerdas, itu mah sekolahin, itu mah kursusin biar anak otaknya cerdas. Kasih makanan yang bergizi, yang halal, yang berkah. Jangan di anak belum pernah dikasih makanan yang bergizi, pagi-pagi mau sekolah sarapannya nasi goreng sama nasi uduk, sampai di sekolahan udah nguap baik ya. Pelajaran baru jam pertama, palanya udah taruh di atas meja ya. Kasih makanan yang bergizi, bubur kacang hijau, susu, singkong ya. Boleh nasi uduk Bang Joni sekali-kali mau boleh. Itu kasih makanan yang bergizi, biar itu otaknya cerdas ya. Kasih ya. Jangan ketemunya itu juga ya. Nasi uduk, nasi goreng ya. Biar otaknya cerdas. Lalu ketika dewasa, kewajiban orang tua apalagi? Kewajiban orang tua adalah kalau itu laki-laki dihitan dah tuh. Tadi udah kasih nama ya, udah diakekah, dihitan itu anaknya. Al-fitratu khamsatun, kesucian ada 5, salah satunya adalah al-khitan. Apa sih syariat sunat, syariat khitan? Selain memang dianjurkan sebagai syariat Islam untuk membersihkan najis yang ada di kulub tuh, di ujung daripada kemaluan laki-laki ya. Karena kalau nggak sunat kan masih kebungkus, dia kencing tuh, najis tuh, saldo daripada kencing tuh nggak keluar, masih ada sisanya. Selain daripada itu, dari segi kesehatan juga sangat dianjurkan biar tidak ada bakteri virus yang ada di ujung itu. Ya. Jadi makanya dikhitan. Setelah besar kewajibannya apa? Nikahin itu. Masih ada kewajiban lagi. Nikahin. Nah, setelah nikah maka nih nanti si Fatimah Dadawi Zulfa tanggung jawabnya adalah kepada suaminya. Makanya selain ini urutannya, ku anfusakum wa ahlikum naro, itu adalah didik anak-anak kita daripada agama. Itu yang paling penting. Tidak sholat anak-anak kita di rumah, istri kita di rumah, kita dimintai pertanggungjawabannya. Jangan sampai anak kita terjerumus ke api neraka. Emang kita redo selaku orang tua? Emang kita rela selaku orang tua? Enggak. Makanya jangan sampai anak kita masuk neraka, lalu di dunianya ketika dia keluar rumah membuka aurat, kita bilangin, "Neng, tutup itu auratnya, pakai baju yang cakep." Ah, kagak mau, Mbak. Kita paksa. Daripada nanti dia masuk neraka, lebih baik kita paksa waktu dia di dunia, biar dia pakai itu, nutup aurat. Neng, sholat. Galakan tuh anak daripada orang tuanya, ngelawan sama orang tuanya, gebuk dengan pukulan yang mendidik. Bukannya kita jahat, kita tidak mau anak kita nanti masuk ke dalam neraka. Istri begitu juga, kagak sholat, omelin. Tidak menutup aurat, suruh tutup aurat.
Galakan bininya. Ya, jangan kalah sama bini, bilangin, ya. Suka nongkrong tuh di tetangga, di tempat lainnya ngomongin aib orang atau gosip, ya. Jangan kasih. Wah, nih kayaknya udah nggak beres nih omongannya nih. Panggil, Neng, pulang. Abang mau ngopi. Alasan itu mah biar dia pulang. Pulang, Neng, abang mau ngopi. Bininya nyautin, kopi dari mana? Kagak ada kopi, nyuruh nyeduh kopi. Ya salah itu mah. Carinya lempengan alasan yang cakep. Kagak ada kopi, nyuruh nyeduh kopi. Ya. Tuh. Potong kagak mau dibawain air putih aja kagak ada. Itu didik datu anak kita, istri kita. Bagaimana caranya biar diri kita, keluarga kita jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Itu. Makanya ajarin datu kepada anak-anak kita dan istri kita. Kita nggak bisa suruh ngaji. Noh, ada pengajian, Neng. Noh, Ma, ya, istri, no, ada pengajian hari Senin ada, hari Selasa ada, kan pengajian mama banyak. Jadi tujuannya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Ananda Fatimah Nadawi Zulfah binti Naufal mudah-mudahan menjadi anak yang solehah, anak yang berguna bagi nusa.